Hi, this is Futa. Welcome back to my YouTube channel again. Setelah sekian lama aku bermalas-malasan ria dan akhirnya bisa menyempatkan untuk bikin video di tengah-tengah ujian akhir semester, pemirsa. Selamat datang kembali. Jadi di sini aku mau menceritakan tentang cerita insecure aku dan bagaimana aku meraih kepercayaan diri sampai di detik ini. Jadi kemarin tuh aku habis aja bikin pertanyaan di Instagram, dan ternyata sebagian orang yang menurutku itu sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, mereka masih mengaku bahwa aku masih insecure banget gitu. Oke. Bukan hal yang mengejutkan sih sebenarnya, karena ada orang yang selebgram pun, orang yang mereka sudah memiliki segalanya gitu bisa insecure. Cuman di sini kayak aku lebih menekankan pada orang-orang yang nggak mau show up. Sedangkan orang yang ku anggap dia sudah percaya diri adalah orang yang mencintai dirinya sendiri dan bagaimana dia enjoy dengan apa yang dia miliki, enjoy dengan achievement dia, enjoy dengan segala hal yang dia lakukan gitu, dan bersyukur atas apa yang ada pada dirinya. Oke, jadi tingkat insecure aku paling tinggi itu adalah berada di junior high school, di mana aku memiliki fisik yang pendek, gemuk, dan kulit hitam waktu itu. Lalu tingkat kecerdasan otak yang aku miliki juga menengah ke bawah, karena aku memang waktu itu sekolah yang tingkat akademisinya tinggi, daya saingnya tinggi begitu, jadi aku termasuk ke rendah ke bawah. Lalu ditambah lagi aku waktu itu pecinta Korea, di mana standar kecantikan mereka itu yang kecil, mungil, dan ramping, putih juga. Jadi tidak ada sama sekali dalam diri aku keglowingan itu. Ditambah aku dulu juga suka sama seorang, cinta monyet gitu, dan cinta tak terbalas ya. Jadi aku merasa kayaknya penyebab cinta tak terbalasku karena fisikku salah satunya. Itu sih. Jadi aku merasa se-insecure itu, bahkan sempat depresi dan ngedrop waktu itu. Gampang sakit lah intinya. Ya karena itu, karena aku berpikir berlebihan tentang fisikku yang tidak sesuai ekspektasi, yang membuat aku sial, yang membuat aku menjadi tidak dikenal orang begitu. Kenapa aku merasa kayak gitu? Karena yang pertama, aku kan udah gendut ya dari dulu ya. Udah gendut. Teman-temanku waktu itu masih dalam masa pertumbuhan untuk tumbuh ke atas. Sedangkan aku nggak bisa. Aku sudah melakukan segala macam cara gitu. Udah olahraga, udah loncat tali, udah renang, segala macam sampai stres. Tapi tinggi badanku nggak nambah-nambah. Aku juga semakin gendut gitu. Karena ketika temanku makin tinggi, aku nggak makin tinggi. Dan waktu itu temanku masih tinggi aja gitu pertumbuhannya. Semasa SMP ya, peralihan. Nggak ada yang melebar gitu. Jadi aku merasa kayak ini aku gendut sekali. Dan pendek, dan gelap kulitku gitu. Itu yang kayak... Terus berlanjut ke SMA, ke senior high school, itu aku bertekad untuk balas dendam sebenarnya. Aku pengen dikenal orang, aku pengen mulai meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karenanya aku mengikuti banyak organisasi di SMA, dan I got it. Aku merasa dikenal orang gitu. Waktu itu aku karena mengikuti OSIS, mengikuti berbagai kegiatan gitu. Aku merasa dikenal orang, merasa tingkat kepercayaanku bertambah. Apalagi mulai adanya Instagram, mulai post foto terbaik gitu. Lalu mulai mendeklarasikan aku ngefans sama seseorang gitu, hingga kayak kakak kelas pun kayak notice aku, kenal aku, tahu aku gitu sih. Itu yang aku rasakan. Aku merasa terkenal. Enggak sih, enggak terkenal juga sih, kayak tahu aja gitu. Lalu di situ aku mulai percaya diri. Kenapa? Karena teman-teman kan pertumbuhan ke atasnya udah stop. Nah, tinggal mereka melebar ke samping kan. Apalagi terlebih cewek-cewek gitu ya, ciwi-ciwi yang sudah menuju usia 16, 17, ke 18 kan udah waktunya untuk sisi samping kanan, sisi samping kiri itu melebar. Jadi sedangkan aku stuck aja di situ gitu. Aku udah melebar dari dulu gitu. Tinggi pun enggak. Jadi di situ aku kadang merasa kecil gitu. Lebih kecil dari mereka. Jadi kayak tersamarkan aja gendutnya gitu. Lebih pendek, lebih kecil aja. Sebutannya lebih kecil, itu yang membuatku bahagia gitu waktu itu. Makanya kenapa aku suka banget bersanding sama orang yang, terutama cowok nih,
bersanding sama orang yang lebih gede dan lebih tinggi. Kenapa? Karena aku merasa kecil, tidak lagi merasakan gendut, tidak lagi merasakan pendek gitu, kecil aja, sebutannya kecil gitu. Tuh udah mulai percaya diri tuh. Ditambah setelah lulus SMA aku masuk ke dunia seni, di ranah seni, dimana kayak menurutku di seni yang ku cemplungin itu, yang ku masukin maksudnya, itu banyak orang-orang dari kalangan yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat gitu, tidak sesuai standar kecantikan masyarakat gitu. Dan kita dituntut untuk percaya diri, kita dituntut untuk berkarya dengan penuh kepercayaan diri, dituntut untuk show ke masyarakat dengan diri kita apa adanya. Jadi ya, jadilah Futa yang sekarang. Futa yang kayak ini, Futa yang ala kadarnya, sudah bisa mencintai diri sendiri meskipun ya terkadang ada rasa insecure juga ya menghinggapi, tapi itu wajar. Asalkan tidak mengganggu mental, tidak mengganggu kesehatan mental kita, tidak mengganggu kita dalam beraktivitas. Kalau kamu mulai merasa insecure ya gali lagi sih keinsecurean itu apa sih sebabnya, terus coba diselesaikan masalahnya. Kalau dibilang mau gimana ya cara ngurangin insecure, yang jelas bersyukur dulu sih sama apa yang kita miliki. Terus inget-inget lagi achievement apa sih yang kita miliki, potensi apa sih yang ada di dalam diri kita gitu. Itu jadikan, kalau aku jadikan itu sebagai kayak ini loh, gue punya ini gitu. Lu punya apa sih sehingga lu bisa ngerendahin gue gitu loh. Gue bisa ini dan gue percaya diri dengan karya gue, atau gue percaya diri dengan hasil tangan gue bisa ini kok, lu bisa apa. Jadi ada satu pegangan yang membuat kamu menjadi percaya diri gitu, achievement salah satunya. Lalu bagaimana aku mulai percaya diri untuk merombak rambut, pakai make up, itu bentuk self love ya. Jadi dulu aku yang ngejudge orang semiran itu buruk, aku sekali itu dulu. Itu sekarang jadi tahu, oh ini ya rasanya gitu. Jadi itu sih, aku sekarang lebih merasakan ke orang-orang yang pernah aku judge, aku merasakannya gitu loh. Gitu, jadi kayak lebih ya lebih membuka perasaan, lebih membuka wawasan, lebih membuka pikiran juga. Ternyata begini rasanya, jangan asal ngejudge ya. Gitu. Itu sih, kalau misal kalian ada yang mau diceritakan boleh banget di kolom komentar, silahkan cerita, nanti aku tanggepin. Atau kalian ada tips-tips lain atau ada request video biar aku makin semangat bikin video, bikin kontennya, nggak melulu make up terus ya, silahkan komen aja atau DM Instagram aku di diah_l gitu. Oke, see you soon. Semoga aku nggak malas lagi.